Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sesepuh yang dari Bekten, Ustaz, Saudara dan dari Kinoramatan, Bapak Ibu jemaah masjid Al-Muttaqin, isine wong-wong sing padha takwa, insyaallah. Wonten guru-guru kula Pak Wiyanto, Pak Hari Sukanto, Pak Sumati. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita tansah ngaturaken puji panuwun syukur kangge Allah ingkang tansah paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya ing sahingga wonten wekdal enjing punika masih ngamilaken kula sami atus ridhanipun Allah kanthi sami-sami angrawuhi subuh berjamaah saha kalajengaken taklim kuliah subuh mengenai jam menika. Rasa-rasane iki kula jamaah salat isya. Ini delok wajah-wajahnya tak sudah lesu-lesu. Salawat salam kita sahabat kepada penutur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sedaya dipun gamelaken melaksanaken sunah-sunahipun dan mugi Allah netepaken kula sami minangka rahmatipun ingkang pikantuk syafaatipun yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, jemaah subuh rahimahullah, anugerah ingkang paling agung, nikmat ingkang paling agung datang tiyang ingkang berumah tangga menika dipun paringi putra. Sebab tiyang kakang putra menika minangka kebahagiaan ingkang boten empang, kebahagiaan ingkang sangat-sangat agung. Sebab menawa sebab putra menika saged nerusaken nasab lumayan sami. Ananging putra menika nggih saged ugi dados ujian dhateng kita sedaya. Menawi wonten ing surat Ali Imran ayat ingkang angka 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah paring pangapunten dan dijadikan indah pada pandangan manusia untuk memiliki kecenderungan, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis
perak, kuda, pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia kata Allah, di sisi Allah. Tempat kembali yang terbaik adalah surga. Nah, ada dasar ayat ini kalau jamaah sekalian yang awal surat menikah pensebutan. Terus manusia menikah memiliki fitrah kecenderungan mencintai utawi senang kepada wanita, anak, harta. Nah, khususipun wonten ing saat ini kepada masyarakat anak. Nah, anak menika saged dados perhiasan yang sepisan. Anak menika saged dados perhiasan atau kesenangan hidup di dunia. Wonten ing Al-Qur'an surat ingkang sanes pun sebataken surat Al-Kahfi ayat 86. Kemudian Allah paring pangandikan Al-mal wal banu zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairu amala. Harta, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita saged mirsani seringkali yang sepuh menika membanggakan, nyebut-nyebut perkembangan prestasi putranipun di hadapan yang sanes. Napa boleh anak menika duweni kelebihan dibandingkan kalian putra-putra ingkang sanes. Nah, menika terus anak saged dados perhiasan utawi kesenangan hidup, dibangga-banggake, disebut-sebut, dibanding-bandingi karo anake wong liya. Menawi sing di menika sing dibangga-banggake namung urusan remeh, sing apa sipun urusan dunia itu tidak begitu istimewa. Ananging menika terjadi secara umum di masyarakat. Bangga-banggake kadang ngapunten anak siji ro sijine saya perempuan putra tiga, kadang wong tuwa niku ya sok banding. Kae anak sing bareng ngono, kae ngerti aku beda karo anakku sing terakhir, kae blas. Niku berarti mboten adil. Mboten adil kalian anak. Tasih kawon tasih banding-banding. Senajan to yo nek wonten ing manah menika memang mboten saged dipun apusi, tapi secara zahir kita mboten angsal bersikap tidak adil, berat sebelah kalian anak. Donga siji ya donga kabeh, tukake siji tukake kabeh. Nah, para ibu ingkang dihormati, para bapak ingkang kula hormati, niki ngasih pisan anak sebagai perhiasan atau kesenangan. Ingkang nomor kali anak sebagai cobaan atau fitnah. Nah, menawi surat Al-Anfal ya, ayat 10 Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim.
Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi putra putri kita menikah sangat dados cobaan, dados ujian. Nah ini turut Profesor Raisihab yang mengenai tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini kok pilih anak sebagai ujian ini kok maksudnya pun apakah karena keberadaan anak yang dicintainya akan menjadikan seseorang justru jauh dari Allah? Dan apakah seseorang mampu menunaikan amanah dikaruniai anak yang semestinya itu diberikan untuk kepentingan si anak? Menarik kehadiran anak ini kok justru malah menjadi kita jauh dari Allah. Saya tebih kalau Gusti Allah, saya ora eling kalau Gusti Allah. Nah, ini berarti kita gagal menjadi orang yang diamanai oleh Allah. Nah, maka kehadiran anak menikah menjadi ujian bagi yang sepuhipun untuk melaksanakan tugasnya yang merawat dan mencukupi kehidupannya, kemudian mendidik. Nah, penting dalam hal ini tentang masalah pendidikan anak. Kakak yang sepuh, ya termasuk kita sedaya menika berkeluarga itu tidak disertai dengan ilmu bagaimana mendidik anak. Didik anak ya tiru-tiru sinten? Tiru-tiru yang sepuh rumiyin. Kita hanya mengikuti bagaimana dulu orang tua mendidik kita. Nah, wonten yang sepuh sing dados TNI, Bu ABRI, Bu polisi gitu. Nah, biasanya di sini gua didik anak ya dengan cara militer. Salah jadi apa ya? Disentak-sentak, digitek perlu gitu. Antum sing mendidik dengan caranya orang tua dulu ya. Dengan caranya simbah-simbah biyen. Nah, sehingga kita sebagai orang tua hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kita. Jadi ilmu mendidik orang tua menikah baru ilmu warisan. Bukan ilmu ingkang kita pelajari sebelum menikah. Menawi pun dadosaken mungkin kurikulum pendidikan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ini memang tidak ada kurikulum pendidikan anak. Padahal menika penting sangat. Kecuali bagi orang-orang yang memang mau ngahos, mau belajar mempelajari tentang konsep pendidikan anak. Nah, kita perhatikan sebagai konsep pendidikan anak yang kasus putih. Nah, ini yang nomor kali anak sebagai cobaan. Nah, sing ingkang nomor 3 anak sebagai penyejuk di mata, penenang hati. Ini fungsi yang ketiga. Terus ini pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu doa ya, qurrata a'yun. Jadi anak menjadi qurrata a'yun. Pun saya apa nggih? Itu sarang-sarang. Semoga kalian tiga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa doa ini.
Nanti kalau waktunya masih saya sampaikan. Kiat-kiatnya sukses, anak supaya sukses, bisa saja dengan doa. Nah, kalau bapak, kalau ibu yang kita mantap, menangi kita dipun emotaken nih, pilih masa depan anak menika dipun pengaruhi oleh proses pendidikan, proses pengasuhan, proses perlakuan yang dilakukan oleh orang tua. Yang pramila kita kedah S2 ngertosaken napa ingkang kita lampahi dengan anak-anak kita. Senajan to mungkin wonten sing pun telat anak-anak wis do mentas, wis ora nek ngomah. Nah, menawi ilmu menika saged pun tularaken kalian putu-putunipun, anak-anakipun, putra-putrinipun. Nah, wonten ing satu eling hadis pun sebataken bilih setiap anak menika dipun lahiraken di atas fitrah. Sami apa yang menjadikan dia agama Yahudi, Nasrani atau Majusi menika sinten tiyang sepuh itu. Wong tuane. Ibaratipun anak menika fotokopine wong tua. Nek tiyang sepuhipun sregep ngaji, insyaallah putra putrine derek sregep ngaji. Tiyang sepuh sregep salat, insyaallah putra putrine ugi sregep salat. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib menika paring tips, paring cara piye kok ndadekke anak menika supados anak menika dados putra anak ingkang sae. Menika dipun agem ugi para psikolog, ilmunipun sering Ali bin Abi Thalib dipun agem dhateng para psikolog kagem proses tumbuh kembang anak dalam mendidik. Nah, menika dipun bagi tiga tahapan di Ali bin Abi Thalib menika. Napa ingkang sepisan nggih tahap pertama menika perlakukan anak bagaikan raja. Pertama ini menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, saat anak-anak usia prasekolah 0 sampai 6 tahun perlakukan anak sebagai raja. Nek raja menika napa? Diladeni gitu, diladeni. Kita anak menika di usia itu membutuhkan perhatian besar dari orang tua, pengorbanan besar dari orang tua. 0 sampai 6 tahun. Sang bayi hanya bisa menangis, hanya bisa tertawa, tersenyum. Nah, hal menika dados tondo supados kula yang sami mangertos kondisi anak. Nek durung iso omong kan isone nangis, guyu, kalih mesem nek anak. Dari saged. Nah, apapun kebutuhan anak di usia itu harus dipenuhi. Mboten mangke anak menika wong tuane duwe duit apa ora. Di usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga perlakuan anak sebagai raja. Para orang tua di usia itu harus 24 jam menika siap demi sang anak. Kadang yo ngelilir yo jam pinter-pinter gitu. Ini puter napa meneh nek pas napa niku? Pas rewel. Nah, seiring kalian perkembangan ya, usia dan kemampuan
menika perlu yang sepuh menika paling sekedhik contoh di usia itu, di usia 4, 5, 6 tahun ketika anak sudah bisa mulai diajar berbicara. Nah menika pun nilai kita pun diajari cara adab makan, adab tidur, dikenalkan bersuci. Itu sudah mulai dikenalkan di usia itu. Nah menika 0 sampai 6 tahun. Nah kemudian di tahapan yang kedua di usia 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 tahun. Ini tahapan menjadikan anak sebagai tawanan. Jadikan anak sebagai tawanan. Tawanan ini apa? Nah, anak sudah saatnya untuk memahami hak dan kewajibannya, baik mengenai keimanan, akidah, mengenai hukum, sesuatu yang harus dilakukan, yang dilarang, itu sudah harus mulai dikenalkan kepada si anak. Anak mulai dilatih disiplin, tanggung jawab, mulai dikasih tanggung jawab pekerjaan di rumah. Le, bagianmu nyapu ruang tamu. No, bagianmu bersihkan dapur. Le, kowe sing gedhe dhewe, kowe bagianmu nyapu halaman dan sekitarnya. Putrane saya katakan niku gaweane cepet rampung. Nah, dikasih amanah tanggung jawab. Iki bagiannya saya jemur, iki bagiannya saya ngemas, iki bagiannya saya nyetrika misalnya. Diberikan tanggung jawab masing-masing. Jadi anak mulai dilatih disiplin dan tanggung jawab. Anak dilatih bagaimana mengatur waktu untuk belajar, untuk bermain. Menika kedah dipun latih di usia 6 sampai 12 tahun. Ada saatnya ketika anak itu mampu melaksanakan apa yang kita tugaskan dan menjadi tanggung jawabnya, dia mampu, kemudian ya orang itu harus memberi apresiasi, dihargai, dikei nopo hadiah. Sepatus nopo? Sepatus mongkok. Oh, orang tuaku perhatian. Tapi ketika anak melakukan pelanggaran, kedah diberikan sanksi penghukuman. Nah ini yang jarang dilakukan. Dikai hadiah ketika berprestasi, dikai hukuman ketika melanggar kedisiplinan di rumah maupun kedisiplinan di sekolah. Nah ini dijadikan anak sebagai tawanan. Ingkang nomor 3 di usia 13 tahun sampai 21 tahun. Ini tahapan yang ketiga. Perlakukan anak sebagai sahabat. Ini di tahapan ketiga, kata Ali. Nah pada umur 13 sampai 21 tahun ini anak sudah mulai masuk usia remaja. Nah, sekolah ini pun SMP. Usia remaja. Secara umum sampun ingkang nami akil balik. Sampun akil balik. Maksudipun anak ini sampun mampu berpikir secara logis di usia itu. Secara logis, kritis, itu di usia itu. Anak sudah mampu membedakan. Oh ini berdampak begini, ini berdampak begini. Berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan anak ini perlu dibicarakan.
Jadi perlu didiskusikan. Ketika anak ada masalah, kemudian orang tua akan memberikan solusi, dan anak diajak bicara, diajak diskusi. Makanya perlakuan anak sebagai sahabat, sering diajak ngomong. Tapi kenyataannya di masyarakat sekarang, ketika anak itu sudah SMP, orang tua mohon maaf malah justru lebih jauh dari anak. Apa mana harus dicekeli HP, anaknya seneng main kamar, orang tahu ngomong-ngomong, tahu tua. Sehingga fungsi rumah itu kaya fungsinya kaya hotel. Kaya hotel bertempat transit. Ini kenyataan yang terjadi. Komponen ini lewat WA. Ini. Nah, karena kurang komunikasi, maka di tahap ini orang tua harus mampu memposisikan diri sebagai sahabat anak, bercerita terbuka mengenai apa yang diinginkan atau sedang dihadapi oleh anak. Itu anak juga terbuka sehingga mencari solusi yang sama. Misalnya pun putra ya SMP kelas 2 pengen ditumbaskan motor, wong tua ora gablek blas. Ngertine anak wong tuane mbok gawe sekolah esuk tekan sore tekan bengi duwite akeh. Niku nek jenengan mboten cerita, mboten diskusi, anak mboten mau tahu, tidak mau tahu. Wah ngerti iku bapak karo ibu iki mbok gawe sekolah esuk nanti tekan bengi lek duwite akeh. Pada keleng rampok gitu. Maka hal itu harus dikomunikasikan. Do bapak ini gajinya semene, go nyukupi kebutuhan keluarga semene, turane pendak sasi gur semene. Iki nek kowe pengen motor gone 14 juta, nah perlu waktu semene. Kira-kira kowe sabar apa ora? Aja akon bapak karo ibu kredit, kok semelan ndak ora iso ngatur. Nah, diajak diskusi. Insya Allah kalau terbiasa diskusi seperti itu, insya Allah anak akan memahami. Misalnya pun di usia remaja itu juga rentan saat ini anak mulai mengenal lawan jenis. Nah, ini harus ekstra. Kalau putronipun menika putri biasanya lebih cenderung cerak kali ibu. Walaupun nek putrane cowok putra kadang cerai tetap karo ibu, cerita-cerita ibu aku ini disenengi karo kae. Nah, katanya biasanya disenengi piye, Nduk? Nah, kae mulai duwe anak karo aku. Nah, harus kita dekati anak, jangan sampai kelewatan. Nek kita biarkan sehingga anak bisa kadang kelewat ya dalam pergaulan. Awalnya dari WA anak, ya. Kemudian yang kedua terus video callan. Video callan ini kok bahaya, Bu. Ketika video call yang kamar gitu. Dan mungkin ini ada cerita dari guru ya. Ada itu pacarnya kan, tolong Bu, kamu nggak usah pakai baju video callnya. Ada yang seperti itu, Bu. Hati-hati. Senajan anak luar biasa ini. Ada yang minta tolong difotokan, minta difotokan organ tubuh tertentu. Itu ada yang seperti itu. Itu sampas-sampas. Ini di anak usia itu loh, Bu, di usia 13 sampai 21 tahun. Masa rentan. Nah, jadi tidaknya anak itu sangat ditentukan ini di tahapan ketiga ini. Karena anak saat itu mencari jati dirinya, perlu ekstra, perlu waspada di usia-usia 13 sampai 21 tahun. Jadi orang tua memang harus benar-benar menyediakan waktunya, jangan sampai kita hilang kesempatan untuk saat yang dekat dengan anak. Sering-seringlah diajak jalan-jalan, diajak rekreasi, diajak pergi bersama di usia-usia. Nah, dengan cara ini
akan merasa dipun hargai, disayangi, diperhatikan. Yang terakhir anak mampu menjadi pribadi yang kuat di usia-usia itu. Sehingga ketika melakukan perbuatan itu, dia akan selalu ingat kepada orang tuanya, minta pendapat kepada orang tuanya. Nah, menawi yang sepuh menika tidak memainkan peran di usia 13 sampai 21 tahun ini, bisa jadi anak tidak akan menjadi perhiasan, tidak bisa menjadi perhiasan, tidak bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, bahkan akan menjadi musuh dalam tanda kutip ini. Anak bisa menjadi musuh dalam tanda kutip. Nah, kata sini pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala yang mengenai surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum indahu lakum fahdharuhum wa in taqtalu wasfahu wattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Di sini ada kata-kata musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saat anak-anak kita sudah mulai pendidikan formal di saat ini di tahun ajaran baru, jangan sepenuhnya kita berlepas tangan atas proses pendidikan yang sedang berlangsung, karena kita merasa menyerahkan sepenuhnya pendidikan ini kepada sekolah, walaupun sekolah favorit, sekolah pilihan. Nah, kewajiban pertama pendidikan itu ada di tangan orang tua, karena ada 3 pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu yang pertama pendidikan keluarga, pendidikan orang tua. Yang kedua, pilar kedua itu pendidikan di sekolah, dan yang ketiga pendidikan di masyarakat. Nah, ini 3 pilar ini harus harus bareng-bareng. Mboten namung pasrah bobo anteng sekolah ya kualan. Terus ini Pak Guru Pak dari Surampon luar biasa. Kalau ngopain ponakan kula nganti dipangani kan griya, dirayu-rayu, dilus-lus kaya putrane dhewe luar biasa. Bocah iki nganti sakniki engot. Nek ora di ngoten niku iso mental tenan. Nah niku. Karena kadang-kadang ada orang tua yang tadi ngapunten broken home. Karena orang tuanya bercerai. Nah, bahkan di tahun 2022 menurut data statistik, angka perceraian di Indonesia ini mencapai 154.000. 154.000 data perceraian, meningkat 16%. Dalam setahun angka perceraian itu meningkat 16%. Kata buatan ini 154.000. Banget. Nah, kebanyakan 60% perceraian itu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Nah, ini menurut data dari Kementerian Agama. Nah, sehingga ini berdampak pada anak, Perang ini ya kata anak-anak sehingga rasa boma, sebab kurang perhatiannya orang tua. Nah, ini ya Bapak Ibu, jangan 3 tahap yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ketika pengen menjadikan anak sebagai qurrata a'yun. Nah, terakhir kalau akan Mbak Sawo piye to supaya sukses didik anak siji Sawo mulyake anak kanthi
donga pisan. Jadi mulia anak kanthi donga. Langkung-langkung dongane ibu. Dongane ibu menika luar biasa. Luwih apik dongane wong siji ibu tinimbang dongane 1000 wali. Ibaratnya ngene. Padahal wali menika donga nggih wali kan celak kali Gusti Allah. Dongane dikabulkan. Ibu nika dongane luwih apik. Orang ini loh, didik anak dengan doa itu luar biasa. Bahkan doa itu lebih mustajab daripada nasihat. Senajan nasihat ini kan penting, tapi doa itu lebih kuat pengaruhnya, lebih ampuh. Karena doa itu senjata bagi orang mukmin. Nanti loh doakan anak ketika kita sholat tahajud, doakan anak ketika sehabis sholat fardu, sebut anak kita. Itu cara mendidik anak dengan doa. Jadi nek omongan orang pas nih, yang sepuh, lamun ibu, ini kadang jadi doa. Kadang ngoten nang tua niku sok kae jan anakku ki nakal tenan. Jenengan ucapin pisan menika doa. Mahal jan kurang ajar. Nah, iku iso dadi doa. Anakku ki ngridis ayo. Mending ngridis dadi doa. Gelidik, gelidik pun yang doa. Tapi nek ucapan sing kadang kurang pas ini sing dadake anak ya kaya sing diucapke nomor tiyang sepuhe. Timrama ngantos-ngantos saestu dengan ucapan dari orang tua. Jadi doa ibu itu baik atau buruk itu bakal terjadi. Nah, ngertos Imam As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Niku riyen rikala ning kotase alit, ibunipun menika gedhing kalih anakipun menika. Ning sakle gedhing menika kanthi ucapan ingkang sae. Pripun ucapane? Saking gedhinge ngucap dadi Imam Masjidil Haram kono. Nggih. Ternyata ucapan menika terkabul. Yang baik pun atas saat itu dados imam besar Masjidil Haram. Sing bacaane ngelengking ngelu. Ini Imam As-Sudais. Nah, ini yang bisa nih. Itu semuanya ke anak nanti doa. Yang perlu ndonga kalau nangis. Sing nomor loro mulia ke anak nanti bahagia, dibahagiakan anak. Sebab nggih nek anak menika bahagia, kancane mesti bahagia, kiwa tenene bahagia, wong tua ya melu bahagia. Aja nyusahke anak. Fitrah anak menika nggih sawang kula fitrah anak menika nyontoh wong tua. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih berpesan surga kuwi sesuk ana gedung sing dipun bangunan gedung ning swarga ana sing dinamakan Darul Farah. Darul Farah menika dienggo wong-wong sing bahagiakan anak. Wonten satu kali riwayat ngene iki, riyen wonten sahabat ingkang ngaku dosa kaliyan Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi kula menika nyuwun didongake supaya kula dosane diampura. Lah dosamu apa sahabat? Pun kula lingsem isin ajeng matur kalih panjenengan. Jadi mboten kula nyebut dosane. Ya mbake ngaku dosa kaliyan Rasulullah nyuwun didongake supaya diampura. Dan ngantos terus piyambake kondur derek napa? Derek dahulu saking apa sih? Sahabat menika mangsul Rasulullah pikantuk kabar saking malaikat Jibril nek dosane wong kuwi mau sahabat kuwi mau wis dingapura karo Gusti Allah. Ajeng Nabi Muhammad tanut kalih malaikat Jibril. Malaikat Jibril
dosa niku wis di ngapura. Ternyata rikalanipun sahabat menika wangsul kondur kendhalane angger bali menika anak bojone do seneng. Gampang banget Bu di ngapura dosane. Gawe anak bojo nek jenengan wangsul seneng. Menika jalanane di ngapura dosane. Jadi dosane wis di ngapura sebab rikalanipun wangsul anak bojone menyambut dengan riang gembira. Jadi nek supaya apa jenengan itu bapak-bapak menika bojo anake ning omah bareng seneng ya kira-kira nek sekolah lunan gawa oleh-oleh sih. Hai seneng banget. Iso jalanane dosane dina Nah, wonten kisah ugi lho, wonten niku seorang anak wong tuane profesine tukang becak, mboten ateges nyepelke tukang becak. Nah, si bapak tukang becak menika duwe kebiasaan sadurunge becak, napa sak sampune wangsul becak, menika mesti ngubungke anak-anake, tumpake becak ngubung desa. Wah, anake lho seneng, wong isih cilik-cilik ngoten niku. Kita dihubungke. Nah, seneng. Ngantos anak menika ditakoni kali guru ning sekolah. Anak-anak semua cita-citanya apa ditakoni siji-siji. Lah anak itu tukang becak menika menjawab, "Saya pengen jadi tukang becak, Bu." Saking apa? Saking dia gembira, bangga terhadap bapaknya yang menggembirakan anaknya. Senang. Ngantos niku. Nah, terus monggo pripun carane wong tua itu dibanggakke karo anak. Nanti profesine wis pengen dicontoh. Ini kan yang berturun sangoni anak kanthi bahagia disenengi. Ingkang nomor 3, sangoni anak kanthi adab sing apik. Karena adab niku penting. Saderenge ilmu menika adab. Nek ngaji teng pondok menika saderenge ngaji ilmu-ilmu sanesipun menika sing dipelajari apa? Adab. Sopan santun, budi pekerti, subosito, akhlak. Nah ini kok penting kagem luar biasa. Nah menawi kita dadosaken saat-saat menika akhlak budi pekerti kita sudah mulai luntur. Karena orang tua kaya-kaya wis tidak begitu peduli terhadap menikah. Kadang kala namung ngomong iki, "Cah-cah saiki urung biyen ki apik biyen." Nek omong ngoten niku mboten kita tidak mewariskan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh orang tua dahulu kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu ya dididik bukan oleh orang tua, dididik oleh HP. Karena kesehariannya bersama HP. Deloke TikTok. Padahal ning TikTok niku ya ono sing apik, ini mau kasih elek. Karena anak dididik disertai dengan fasilitas. Jadi didik anak niku sakniki wonten kalih nggih. Didik anak cara pitik Jawa, kan didik anak cara pitik boiler. Nek didik anak cara pitik boiler, menika niku anak difasilitasi, ya dikurung, dibusake, dipakai pangan, apa dicukupi, ini ora oleh endi-endi. Kok difasilitasi. Jadi anak ya gampang kagetan, gampang semaput, gampang penyakitan, tidak mampu beradaptasi dengan ini anak dididik dengan cara pitik Jawa, wantek kuat. Boleh pakan dhewe lah dipakani, cecekan dhewe gitu. Ya kalau dipakani gitu. Ini nek pitik boiler niku dikurung gitu. Divaksin, disotek napa-napa niku ben cepet gede ben. Nah niku mendidik anak dengan fasilitas. Tapi nek pitik Jawa mendidik anak dengan realitas. Dengan kenyataan bahwa hidup ini berat. Ada gangguan dari luar, ada ini. Nah itu yang kedah kita perhatikan dalam sangoni anak dengan adab, dengan
wong pinter karo wong bodho iki untung wong pinter. Nek wong pinter nek ndi-ndi iki monggo. Nek wong bodho nek ndi-ndi aja. Ya, contoh iki jenengan tumbas mobil. Nggih ning tanggane ana wong pinter nyetir mobil ngerti mesin. Sing tanggane wong pinter nyetir pinter mesin niku takon, "Mobilmu anyar ya, Mbak?" "Heeh, tak cobane." "Monggo." Ngoten ta? Nggih mboten? "Monggo, Mas." Nek ana tanggane jenengan blas belum tau ngerti jenengan atau dene iso nyetir apa meneh mesin, jenengan tuku mobil ngoten niku tanggane pengen nyoba, "Mbak, mobilmu anyar ya?" "Heeh, Mas, tak cobane ya." Muni piye? Ojo. Nggih. Ojo. Misale Jumat iki ya khotibe mboten rawuh gitu. Ana wong ketok wong pinter mampir nang mriki. Wah iki kosong nggih khotibe. Nggih. Asal mboten kula gantos. Monggo Mas. Dimagake mboten? Mangga. Ini ana bodho gitu. Wonge kaosan bodho ketok ora tau pidato ora tau khotbah. Tak gandine ya khotibe. Takbir muni piye? Muni aja dadi wong pinter iki cerah karo kata monggo, wong bodho cerah karo aja. Pramila jadikan anak kita sangoni anak kita dengan ilmu ben pinter. Nah, sing terakhir ini kok sing penting bahkan ini menjadi penentu. Napa? Nggih. Paringi dahar dengan makanan yang halal. Ini penting. Karena makanan yang dimakan oleh anak kita itu akan menjadi energi. Jadi paring daharan sing halal. Supados sae sedaya niku. Ketika kita menerima uang-uang yang ragu-ragu dan tanda kutip ini, jangan untuk memberi makan anak-anak kita. Gunake kepentingan umum. Sing ragu-ragu dalam tanda kutip. Subhan. Mungkin tidak tercampur kalian yang didahar kalian. Nah menikah kalau bapak, kalau ibu yang dirumahkan menawi kita tersimpulkan supaya kita duwe putra ingkang sukses dunia akhirat. Saking menikah wau. Kita cukup loro lawan angel-angel ngapal gitu. Napa? Sangoni anak ilmu karo akhlak. Ilmu karo akhlak niku pun cekap niku. Duwe akhlak sing apik dadi wong pintar. Insyaallah bakal digoleki senajan delik ning kemiri 1000. Insyaallah kaya dene kok duit 100.000 senajan reget. Jadi kepengin mboten? Sebab wonten apa nih? Wonten nilai nih. Senajan beli digoleki sebab wonten nilai nih. Pramila monggo anak-anak kita jadikan anak yang bernilai. Dengan apa? Dengan ilmu dan dengan adab atau akhlak. Pintar tok mboten cukup. Nek wong pinter sakniki kathah. Ning pinter sing duweni akhlak, sing duweni iman, sing duweni adab, menika sing langka, sing anyar. Ning mugi jamaah sedherekipun nggih kanugrahan putra putri ingkang saleh salehah